Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, haleluya, masih bernafas. Ya, saya senang sekali ya Bapak Ibu bisa berkhotbah kembali setelah 6 bulan atau hampir 1 tahun mungkin ya saya cuti karena hamil dan melahirkan. Ya, saya nggak menyangka kalau sekalinya melayani dalam khotbah lagi akan khotbahnya direkam seperti ini. Karena kita ada dalam situasi wabah corona ya Bapak Ibu ya. Ya, saya ingat tahun lalu kita ada 1-2 bulan belajar tentang hakikat bergereja. Dan sekarang karena peristiwa wabah corona ini membuat saya benar-benar memahami arti kata berjemaat. Rasanya ada kerinduan yang sangat besar untuk bisa pergi ke gereja, beribadah bersama Bapak Ibu semua, bertatap muka, bersalaman satu dengan yang lain. Tidak pernah terbayangkan sama sekali kita hanya bisa beribadah secara online seperti ini. Yang penyebabnya karena situasi wabah virus corona. Luar biasa loh Bapak Ibu, virus ini. Virusnya sangat kecil, tidak kasat mata. Siapa yang coba pernah bisa melihat virus corona tanpa alat-alat tertentu? Nah, tetapi virus yang kecil dan tidak kasat mata ini ternyata sanggup menggoncangkan dunia kita, meruntuhkan perekonomian seluruh dunia, dan membuat semua negara pusing 7 keliling memikirkan dan berusaha membuat berbagai strategi untuk menangani wabah virus corona ini. Saya sendiri sempat bertanya-tanya, mengapa Tuhan izinkan hal ini? Kemudian saya diingatkan kembali tentang siapa Tuhan dan siapa manusia. Ternyata Bapak Ibu, kita yang disebut sebagai manusia ini loh, kita ini nggak ada apa-apanya. Firman Tuhan katakan bahwa manusia itu hanyalah debu. Debu itu Bapak Ibu ya, kalau ditiup oleh angin pasti langsung terbang, hilang. Yakobus dalam kitabnya juga mengatakan hidup manusia itu sama seperti uap. Kelihatannya hanya sebentar saja, kemudian hilang. Jadi pertanyaannya, kalau kita manusia yang hanya hidup hanya sebuah debu dan hidup kita ini hanya seperti uap, dengan apa kita menjalani hidup dalam masa ketidakpastian ini? Apa pegangan hidup kita? Apakah harta atau kedudukan atau mungkin kecerdasan kita? Bapak Ibu, saya berani kasih tahu kita bahwa jawabannya adalah iman. Mengapa iman? Karena iman adalah kekuatan kita dan memang hanya iman yang kita bisa andalkan dalam hidup kita ini. Tidak ada hal yang kita bisa andalkan selain iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Kemudian pertanyaan berikutnya, iman yang seperti apa yang harus kita miliki? Oke, mari kita baca kitab Ibrani pasal 12 ayat 2. Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saya menggarisbawahi kalimat yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, kata kesempurnaan ini menunjuk pada arti kata bertumbuh dan pertumbuhan iman. Bapak Ibu, kita sangat sering mendengar kata bertumbuh dan pertumbuhan iman, bahkan kita sendiri sering mengucapkannya. Tetapi apakah kita benar-benar memahami artinya? Ternyata banyak orang yang belum memahami arti kata bertumbuh dan pertumbuhan iman ini secara benar. Itu sebabnya kita melihat ada banyak orang Kristen yang suka berpindah-pindah gereja karena mereka merasa tidak bertumbuh di gereja sebelumnya. Merasa saya kok sudah sekian lama di gereja A, tapi rasanya begini-begini saja iman saya, tidak bertumbuh. Kalau saya pindah ke gereja B, sepertinya saya akan lebih bertumbuh di sana. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Padahal sesungguhnya mereka tidak benar-benar memahami arti dan apa tolok ukur pertumbuhan imannya. Banyak orang Kristen yang merasa imannya bertumbuh ketika doanya dijawab oleh Tuhan, kebutuhannya cukup, tidak ada permasalahan dalam rumah tangga, anggota keluarga sehat, dan hal lain yang dirasa baik.
Tetapi saat semua hal baik tadi berubah menjadi tidak baik lagi, seperti hubungan keluarga yang tadinya harmonis, berubah menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran, anak-anak sakit, muncul banyak masalah dalam pekerjaan ataupun usaha, kesulitan keuangan, kebutuhan tidak lagi tercukupkan, tidak cocok lagi dengan anggota gereja, dan masih banyak hal-hal lainnya. Saat hal-hal itu terjadi dengan cepat, mereka merasa kecewa, marah pada Tuhan, dan tidak sedikit yang menyalahkan Tuhan. Bahkan ada yang sampai meninggalkan Tuhan. Kita lupa bahwa sesungguhnya saat-saat sulit itu adalah saat di mana Tuhan sedang memproses pertumbuhan iman kita. Saya banyak belajar dari salah satu tokoh Alkitab bernama Habakuk. Habakuk ini seorang nabi yang melayani di kerajaan Yehuda pada masa pemerintahan Raja Yoyakim. Ia hidup dan melayani pada masa-masa yang sulit, Bapak Ibu, karena Raja Yoyakim adalah raja yang jahat. Selain itu, kerajaan Yehuda juga saat itu sedang menghadapi penyerangan bangsa Babel, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi, itu bukan situasi yang mudah bagi Habakuk. Dalam kitab Habakuk, kita dapat membaca banyaknya ratapan dan keluhan-keluhan Habakuk. Dia bingung, dia sedih dan stres melihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Raja Yoyakim. Ditambah lagi berperang melawan bangsa Babel. Tetapi di dalam kesulitan yang Habakuk alami ini, dalam pelayanannya, ada hal baik yang kita bisa pelajari dari Habakuk ini. Dia membawa permasalahannya, keluhannya, ratapannya kepada Tuhan, kekhawatirannya, ketakutannya dia bawa kepada Tuhan. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu? Di akhir kitabnya, Habakuk membuat pernyataan yang sangat luar biasa. Kita baca di kitab Habakuk pasal 3 ayat 17. Sekali lagi, Habakuk pasal 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku itu Tuhanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Oke, saya ingin mengajak Bapak Ibu kita membaca bersama-sama kembali kitab Habakuk pasal 3 ayat 17. Ya. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku itu Tuhanku, Allahku Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, Bapak Ibu, inilah contoh proses pertumbuhan iman yang sedang menuju kepada kesempurnaan. Saat membuat pernyataan iman ini, situasi Habakuk belum berubah menjadi baik. Raja Yoyakim masih tetap jahat. Kerajaan Yehuda masih tetap berperang melawan bangsa Babel. Tetapi Habakuk tetap bersandar dan menaruh imannya pada Kristus. Ya, sekarang kita akan belajar tentang arti pertumbuhan iman secara benar. Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal penting yang harus kita pahami tentang pertumbuhan iman yang saya akan jabarkan. Yang pertama, mari kita baca kitab Efesus pasal 4 ayat 9 sampai 16. Efesus pasal 4 ayat 9 ayat 16, diperhatikan baik-baik ya. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah,
kedewasaan yang penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diobang-ambingkan oleh rupa-rupa pengangin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa arti pertumbuhan iman yaitu kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, sampai kita semua telah mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, harus bertumbuh dalam imannya dalam segala segi kehidupan kita dengan tujuan ke arah Dia. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita pikir iman kita sudah bertumbuh saat kita rajin pergi ke gereja, pergi beribadah di gereja, kita bernyanyi, kita menangis setiap bernyanyi memuji Tuhan. Kita pikir iman kita bertumbuh di saat-saat itu saja. Ketika Bapak Pendeta mentumbangkan tangan, kita tumbang, kita pikir itu pertumbuhan iman kita sampai di situ saja. Tetapi kita harus tahu Bapak Ibu, dalam firman Tuhan juga menyatakan bahwa iman kita harus bertumbuh dalam segala segi kehidupan, segala hal Bapak Ibu. Bukan hanya satu hal ketika ada di dalam gereja, tetapi segala hal yang tujuannya ke arah Kristus, ke arah kepenuhan Kristus. Nah, dalam segi hal apa saja kita harus mengalami pertumbuhan iman. Saya menuliskan ada 3 segi kehidupan kita yang harus bertumbuh imannya. Yang pertama, kebiasaan hidup. Ya, mungkin selama ini kita memiliki kebiasaan hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang Tuhan tidak suka. Tetapi saat iman kita bertumbuh, saat kita mengalami pertumbuhan iman, maka kebiasaan-kebiasaan buruk hidup kita perlahan-lahan akan dikikis, akan berubah menjadi sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, pola pikir. Ada orang yang memiliki pola pikir sangat pesimis, artinya orang ini sedikit-sedikit takut, mudah khawatir, tidak mudah percaya bahwa Tuhan akan menolong. Dan begitu pula ada orang yang sebaliknya sangat optimis, terlalu percaya diri. Tipe orang ini sangat percaya akan kemampuan dan kekuatan dirinya. Dia menganggap semua keberhasilan hidupnya karena usahanya dia. Ya, ada sih pertolongan Tuhan, tapi itu sedikit. Dia berhasil karena dia berusaha kerja keras. Nah, ketika orang-orang ini mengalami pertumbuhan iman, maka mereka akan berubah menjadi iman yang mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Orang yang tadinya pesimis akan berubah menjadi beriman, percaya kepada Tuhan, lebih banyak porsinya, bahwa Tuhan pasti akan menolong hidupnya. Dia tidak akan mudah takut, dia tidak akan mudah khawatir. Sebaliknya, orang yang terlalu optimis ini akan menyadari bahwa hidupnya itu karena pertolongan Tuhan, keberhasilan hidupnya karena campur tangan Tuhan, bukan semata-mata karena kemampuan dirinya sendiri, karena usaha dan kerja kerasnya. Memang di sini saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu berusaha, tidak perlu bekerja keras Bapak Ibu ya. Jangan salah berpikir ya. Kemudian yang ketiga, kita imannya harus bertumbuh dalam segi perspektif atau cara pandang hidup kita. Cara pandang ini mencakup penilaian kita terhadap sesama kita, terhadap peristiwa dan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Ada orang yang lebih sering memandang sesama, lingkungan, dan peristiwa yang terjadi dengan cara yang negatif Bapak Ibu. Mengapa ini sangat penting? Karena cara pandang yang salah akan membuat orang mengambil tindakan yang salah juga. Tetapi saat iman bertumbuh, pertumbuhan imannya akan mengubah cara pandangnya menjadi benar, sehingga tindakannya juga pasti benar. Saya ingin menceritakan satu contoh tentang seorang pendeta yang bertindak kurang tepat dalam menghadapi situasi wabah corona ini.
Beliau sangat percaya bahwa Tuhan lebih berkuasa dari virus corona. Tentu kita semua harus yakin bahwa Tuhan lebih besar dari virus corona. Lah, dunia ini aja Tuhan ciptakan kok, ya Tuhan pasti lebih besar dari virus dan dunia ini. Tapi pendeta ini ternyata mengambil sikap yang salah. Meskipun pemerintah sudah memberi peringatan untuk tidak mengadakan kegiatan keagamaan maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang mengundang banyak keramaian, Bapak pendeta ini tetap ngotot untuk mengadakan ibadah di gereja. Dia bahkan mengajak seluruh jemaat untuk tetap pergi ke gereja beribadah bersama-sama. Bapak Ibu tahu, tidak berapa lama kemudian pendeta itu meninggal dunia karena terkena virus corona, dan sangat sedih karena ternyata istri dan anak-anaknya juga ikut terinfeksi. Ini adalah sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya menaruh iman kita pada porsi yang tepat. Kita tahu dan sangat amat yakin bahwa Tuhan lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Tetapi kita tidak bisa membatasi Tuhan untuk berbicara hanya melalui khotbah-khotbah pendeta saja, Bapak Ibu. Tuhan juga bisa berbicara lewat penemuan-penemuan para ilmuwan dan saran para dokter yang memaparkan kebenaran fakta ilmu pengetahuan bagi kita. Kemudian, hal kedua yang sangat penting yang kita harus pahami tentang arti pertumbuhan iman. Kita baca di kitab Kolose pasal 2 ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 7. Ya, Bapak Ibu boleh membaca bersama-sama dengan saya. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pertumbuhan iman digambarkan sama seperti pertumbuhan sebuah pohon yang akarnya setiap waktu akan makin mampu menerobos tanah berbatu sekalipun, sampai bisa masuk ke dalam tanah yang dalam mendapatkan air, sampai dia bisa menyuplai makanan dan nutrisi yang dibutuhkan, sehingga pohon itu akan menjadi semakin kuat. Sebaliknya, kalau akar pohon itu tidak bisa menerobos ke dalam tanah yang dalam mendapatkan air, dia nggak bisa menyuplai makanan dan nutrisi yang cukup untuk pohon itu, maka perlahan-lahan pohon itu akan mengalami kekeringan dan mati. Nah, pertumbuhan iman kita itu gambarannya sama seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, hal ketiga yang sangat penting yang kita harus pahami tentang arti pertumbuhan iman. Kita baca lagi di kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Saya akan membacakannya. Karena itu buanglah segala kejahatan, pasal 2, ayat 2 ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Pertumbuhan digambarkan oleh Petrus seperti seorang bayi yang bertumbuh menjadi anak kecil dan terus bertumbuh menjadi orang dewasa. Dalam pertumbuhannya, seorang anak pasti akan menghadapi tantangan dan hambatan. Tapi setiap kali ia berhasil melewati tantangan dan hambatan tersebut, maka pasti saat itu ia akan naik ke level pertumbuhan yang lebih tinggi. Kalau orang yang imannya sudah mati, tidak bertumbuh lagi, yang dia berdoa tidak dijawab oleh Tuhan, dia nggak akan masih kuat seperti itu, tidak akan bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kadang-kadang kita ada masalah yang berat buat kita, ada masalah yang sulit yang membuat kita sangat sedih, membuat kita sangat hancur. Sangat sulit Bapak Ibu untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Hanya orang yang imannya mengalami pertumbuhan yang akan sanggup mengatakan Tuhan Yesus itu baik di tengah-tengah kesulitannya, di tengah-tengah kesakitannya Bapak Ibu. Saat ini kita ada dalam situasi yang sangat sulit dan tidak pasti. Tidak ada orang yang tahu kapan wabah virus corona ini akan berakhir. Bapak Jokowi mengatakan dia memprediksi kemungkinan Desember harusnya sudah baik ya. Tetapi itu hanya sebuah prediksi.
Tidak ada yang tahu kapan hidup kita akan menjadi normal kembali, kapan kita bisa beribadah kembali di gereja, kapan kita bisa bebas bertemu dengan orang-orang tanpa rasa takut, tanpa rasa parno. Kita nggak tahu kapan ekonomi akan bangkit lagi. Tidak ada kepastian tentang semua hal itu, Bapak Ibu. Jadi, kepada siapa kita menggantungkan hidup dan harapan kita? Hanya Tuhan satu-satunya. Saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kita belajar menumbuhkan iman kita. Ini adalah saat Tuhan memproses iman kita agar bertumbuh semakin sempurna kepada Kristus. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang mengizinkan terjadinya wabah ini punya rencana buat kita secara pribadi, buat saya, buat Bapak Ibu, buat keluarga kita, buat gereja kita, buat kota kita, buat bangsa kita, dan buat dunia kita. Mari kita terus berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan akan memberkati kita senantiasa. Puji Tuhan, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji syukur, Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami percaya Engkau tetap baik buat kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih boleh beribadah, kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan iman kami, membuat kami sadar apa arti bertumbuh dan pertumbuhan iman yang sesungguhnya. Tuhan, tolong kami untuk tetap percaya kepada Engkau. Tolong kami untuk tetap beriman kepada Engkau dalam situasi apapun. Meskipun Engkau belum menolong, meskipun kami belum melihat pertolongan-Mu Tuhan, tetapi biarlah kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan ada buat kami, bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami untuk tetap yakin bahwa sekalipun Tuhan tidak menolong, tolong kami tetap mengasihi Engkau. Tolong kami tetap mencintai Engkau. Tolong kami untuk tidak pernah mengambil keputusan meninggalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati keluarga kami, berkati gereja kami, berkati bangsa kami, berkati dunia kami ini Tuhan. Kami berserah kepada Engkau dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami setiap waktu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.